Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aprilia Mawarni, Ifatunisa, Nuril Azmi Purwitasari, dan Wenti Oktaviani. Di sini kami akan membahas tentang penyakit busuk buah mangga Mangifera indica L. Morfologi tanaman mangga Mangifera indica L. Tanaman ini merupakan pohon yang sepanjang tahun terus memiliki daun hijau dan dapat tumbuh 10-45 meter. Tanaman ini berbentuk kubah dengan daun yang lebat yang biasanya memiliki percabangan berat yang berasal dari batang yang kokoh. Daunnya tersusun secara spiral di percabangan dengan panjang helai daun sekitar 25 cm dan lebar 8 cm. Terkadang daunnya memiliki warna merah dan lebih tipis ketika masih muda dan mengeluarkan aroma ketika diremas. Bunganya kecil berwarna putih kemerahan atau hijau kekuningan dan tumbuh di ujung percabangan dengan jumlah sekitar 3000. Buah tanaman mangga memiliki biji besar dan memiliki banyak variasi dalam bentuk dan ukuran. Daging buahnya tebal dan berwarna kuning, memiliki satu biji dan kulit kuningan ketika matang. Taksonomi dari tanaman mangga yaitu Kingdom Plantae, divisi Trachyphyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera, dan spesiesnya yaitu Mangifera indica L. Selanjutnya, morfologi dan taksonomi dari patogen Coledotrichum glosporedes. Jamur ini umumnya mempunyai conidium hyalin berbentuk silinder dengan ujung-ujung tumpul tidak bersekat berinti satu dengan panjang 9-24 x 3-6 mikrometer. Terbentuk pada conidiofor seperti hyalit berbentuk silinder dan hyalinnya berwarna agak kecoklatan. Conidia terbentuk tunggal pada ujung-ujung conidiofor. Conidiofor pendek, tidak berwarna, tidak bercabang, dan tidak bersekat. Sering ditemukan pada aserfuli dari jamur Coledotrichum, tetapi tidak tergantung pada kondisi tempat tumbuhnya. Masa spora berwarna merah jambu atau warna salmon. Aserfuli dapat menyerang kulit dan jaringan tanaman. Taksonominya yaitu Kingdom Fungi, filum Deuteromycota, subfilum Deuteromycotina, kelas Deuteromycetes, ordo Melaconiales, famili Melaconiaceae, genus Coledotrichum dengan spesies Coledotrichum glosporedes. Penyebab penyakit Coledotrichum glosporedes. Penginfeksian jamur ini dengan melakukan pelekatan spora pada permukaan kulit yang sehat. Kemudian spora berkecambah dan membentuk hifa dan apresoria untuk menginfeksi, kemudian tetap tinggal atau dorman dalam lapisan sel kulit pada kondisi laten. Dan dapat diaktifasikan dengan induksi etilan selama proses fisiologis pematangan buah. Sehingga semakin tua dan matang buah, maka dorman jamur ini akan berkembang secara perlahan, menampakkan gejala serangan sampai buah menjadi busuk. Jadi, tingkat virulensi dari jamur ini pada buah mangga dapat dipengaruhi oleh periode laten, kadar etilen, ketersediaan kebutuhan hidup jamur, dan kematangan buah. Pada slide ini membahas mengenai sebaran inang Coledotrichum sp. Penyakit antranoksa yang disebabkan oleh cendawan Coledotrichum sp ini memiliki sebaran inang yang cukup luas, seperti tanaman cabai, tomat, terong, mangga, pepaya, buncis, pisang, dan lain-lain. Jamur Coledotrichum ini menghasilkan conidia dalam jumlah yang banyak. Conidia tersebut terbentuk pada permukaan tanaman yang terinfeksi, dan conidia tersebut mudah terlepas apabila terkena tiupan angin atau percikan air hujan. Dan bobot dari conidia ini sangat ringan sehingga dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Slide selanjutnya yaitu gejala dan kerugian yang disebabkan oleh Coledotrichum glosporedes. Jadi, penyebab antranoksa pada buah mangga ini adalah Coledotrichum glosporedes. Penyakit ini dapat menyerang bagian ranting, daun, bunga, dan juga buah. Biasanya fase cendawan ini menyerang yaitu pada fase pembungaan dan juga pembuahan. Gejala serangan yang terlihat pada permukaan tanaman yang terserang itu terdapat bercak-bercak berwarna coklat tua dan lama-kelamaan akan mengering dan menyebabkan bagian tanaman tersebut gugur. Apabila menyerang pada buah akan menyebabkan bercak-bercak coklat dan pada serangan berat buah tersebut akan gugur sebelum masa panen. Penyakit ini biasanya terjadi di periode pasca panen walaupun serangan sudah dimulai sejak di lapangan sehingga dapat menurunkan kualitas dan kuantitas buah. Ketika serangan ini terjadi, kuantitas
dan kualitas buah tersebut akan menurun, di mana buah yang terinfeksi menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu tanda penyakit busuk buah yang disebabkan oleh Coledotrichum glosporiades. Serangan penyakit Anthranoxa ini menimbulkan tanda berupa noda berwarna coklat di permukaan kulit buah. Intensitas warna coklat ini akan terus meningkat serta meluas dan masuk ke dalam daging buah yang menyebabkan terjadinya pembusukan buah. Anthranoxa ini berkembang pada buah mangga yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik coklat kehitaman pada permukaan kulit buah yang dapat berupa bulatan kecil tak beraturan, yang dimana bulatan-bulatan kecil ini akan saling menyatu dan meluas pada bagian dalam daging permukaan buah, dan beberapa bagian akan tampak mengalami kematian jaringan. Selanjutnya terdapat faktor penghambat pertumbuhan Coledotrichum glosporiades. Yang pertama ada faktor kandungan air di dalam tanah harus sesuai dengan kebutuhan Coledotrichum glosporiades. Jika kandungan air ini tidak sesuai, maka pertumbuhan akan terganggu. Yang kedua ada kelembaban relatif 80%, merupakan kondisi optimum untuk menetapnya penyakit. Koloni Coledotrichum glosporiades tumbuh cepat dengan suhu 25-29 derajat Celcius. Suhu di bawah dan di atas kisaran tersebut terhambat pertumbuhannya. Yang keempat, ada pH yang optimal untuk pertumbuhan jamur Coledotrichum glosporiades yang baik adalah pH 5-7. Kemudian terdapat faktor lingkungan yang memicu penyakit busuk buah mangga. Faktor lingkungan memicu penyakit busuk buah terdiri dari suhu kelembaban relatif dan komposisi atmosfer ruang pada simpanan. Jadi terdapat 3 faktor utama yang sering juga dikenal sebagai segitiga penyakit, yaitu patogen atau mikroorganisme, kemudian inang, dan kemudian lingkungan. Penyakit-penyakit yang muncul pada komoditi pada fase penanganan setelah panen dikenal sebagai penyakit pasca panen atau post-fair disease. Faktor lain yang menyebabkan infeksi buah pasca panen adalah terdapatnya luka akibat praktik panen dan penanganan pasca panen buah. Luka yang terdapat pada buah dapat menjadi jalan masuk patogen untuk menginfeksi buah mangga. Kemudian, pada slide selanjutnya terdapat gejala penyakit busuk buah, primer dan sekunder. Pada gejala primer, jamur menyerang jaringan di dalam buah mangga melalui luka pada buah mangga. Daging buah mangga yang terserang patogen akan menjadi lunak, kemudian berubah menjadi agak cair dan menimbulkan bau khas manis mangga. Bagian kulit buah yang terserang menjadi lunak, kemudian berkeriput dan tampak bintik hitam di permukaan kulit buah yang sakit, yang merupakan piknidium dari jamur patogen. Kemudian terdapat gejala sekunder. Buah mangga pecah di pohon dan menyebabkan busuk, antara lain pasokan air yang berlebihan dan tidak teratur, serta unsur hara nitrogen yang berlebihan. Pada fase generatif atau pembuahan, pupuk nitrogen hendaknya dikurangin, sedangkan pupuk P dan K perlu ditambah. Kemudian slide selanjutnya terdapat pengenalan penyakit busuk buah yang disebabkan oleh Coledotrichum glosporiades. Pengenalan yang harus dilakukan adalah memotong dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang, membersihkan dan memusnahkan daun-daun kering, buah yang gugur di sekitar tanaman. Pada tampak gejala awal dilakukan penyemprotan fungisida. Pengenalan penyakit Anthranoxa buah mangga secara kimiawi dilakukan dengan fungisida seperti benomil, bendazim, dan ortiopantemetil. Pada efikasi pengendalian pengamatan ini dilakukan in vitro. Formula nanokitosan dapat menghambat pertumbuhan Coledotrichum glosporiades. Pada kisaran penghambatan 61,28 sampai 93,75%. Formula nanokitosan terbaik untuk menekan Coledotrichum glosporiades secara in vivo pada buah mangga kultivar. Mana lagi adalah rasio volume KBMR 0,3%, NATPP 0,1%, 5:2 dengan tingkat hambat relatif sebesar 74,5%. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.